Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, kami dari kelompok DPM Go 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 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Aplikasi Administrasi Pengangkutan Sampah PT Samhana Indah Pekanbaru yang bernama Soklin. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya adalah Sandy Satria Pangestu dengan NPM 213510800 sebagai leadernya. Selanjutnya ada Wahyu Afrinaldi dengan NPM 213510321. Selanjutnya ada M. Faras Ananda dengan NPM 213510244. Ada Raihan Sabila dengan NPM 213510259 dan ada Rahma Adelia Putri dengan NPM 213510728. Sebelum masuk ke dalam proyeknya, kami telah membagi pembagian job desk kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, saya sebagai koordinator dan membuat laporan juga, serta membuat use case diagramnya. Selanjutnya ada Wahyu Afrinaldi, job desk-nya yaitu membuat data flow diagram. Dan ada Rahma Adelia Putri, yang tugasnya untuk membuat ERD. Raihan Sabila, yang tugasnya membuat API Specification. Dan M. Faras Ananda, membuat UI UX Interface. Nah, deskripsi kasus. Setelah saya lakukan hasil wawancara kepada klien, pada gambar di samping ini, terdapat rangkuman-rangkuman yang telah saya rangkum dari hasil wawancara saya. Yang pertama, ada volume sampah yang meningkat. Nah, pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia di Pekanbaru menyebabkan peningkatan volume sampah. Hal ini menciptakan tantangan dalam manajemen dan pengelolaan sampah secara efisien. Nah, intermezzo sebelumnya, PT Samhana Indah Pekanbaru ini bergerak di bidang pelayanan dalam penyediaan armada untuk pengangkutan sampah. Selanjutnya, yaitu pencatatan manual yang rentan kesalahan. Proses pencatatan totalan angkutan sampah yang masih dilakukan secara manual meningkatkan risiko kesalahan dan memakan waktu. Nah, ini nih termasuk juga human error. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi data dan efisiensi operasional. Selanjutnya, ketidakefisienan penggajian karyawan. Proses penggajian karyawan yang terkait dengan angkutan sampah juga dilakukan secara manual. Penghitungan gaji yang akurat memerlukan pemantauan yang cermat terhadap totalan angkutan sampah setiap harinya. Selanjutnya ada tantangan manajemen armada. Nah, di sini PT Samhana Indah bergerak di bidang pelayanan penyediaan armada. Nah, otomatis dia mempunyai banyak armada kan. Nah, tantangannya itu banyaknya armada yang digunakan untuk angkutan sampah juga menimbulkan tantangan manajemen, termasuk pemantauan performa kendaraan dan pemeliharaan yang optimal, seperti misalnya surat-surat kelengkapan dokumennya, atau misal nanti dia ada kendala di jalan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan aplikasi mobile. Dalam menghadapi kondisi ini, diperlukan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, seperti penggunaan aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat membantu dalam pencatatan totalan sampah, pemantauan armada, dan penggajian karyawan. Nah, ini sebagai salah satu inovasi baru, karena dengan aplikasi mobile, lebih mudah untuk semisal ada urgensi, jadi bisa lihat langsung dari handphone. Nah, selanjutnya, pada analisis ini, analisis kebutuhan penggunanya. Dari hasil wawancara tadi dan latar belakang masalah yang ada tadi, kami membuat analisis kebutuhan pengguna. Di sini yang pertama adalah tampilan awal yang menarik, yaitu menampilkan profil perusahaan dan berbagai informasi yang relevan. Selanjutnya ada manajemen profil karyawan, yaitu pencatatan dan manajemen profil karyawan menggunakan QR Code untuk absensi. Nah, di sini kami membuat teknologi QR Code untuk absensi. Selanjutnya ada pelacakan lokasi mobil. Di sini, pelacakan lokasi mobil memantau pergerakan armada angkutan sampah secara real time. Nah, di sini semisal nanti dia ada kendala atau kok bisa lama kali dia ya, di sini terus kan bisa langsung cek di GPS-nya. Itu memudahkan bagi super user-nya nanti. Selanjutnya ada laporan harian. Membuat laporan harian mengenai pengangkutan sampah, penggunaan minyak, dan kendala yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada notifikasi akhir angkutan. Memberikan notifikasi atau tanda ACC ketika setiap mobil telah berhasil membuang sampahnya ke tempat pembuangan akhir. Semisal nanti dia udah baru mulai dari jam 8,
dan targetnya itu selesai di jam 3, dia udah harus antar sampahnya, tapi dia masih belum antar, itu bisa jadi mana tahu dia ada kendala dan bisa langsung dicek langsung dari aplikasinya. Misalnya ada administrasi data mobil, yaitu model administrasi yang memuat data mobil yang digunakan pada tahun sekarang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena banyak armada, maka harus ada administrasi data mobilnya. Selanjutnya ada penggajian sopir dan kru. Sistem administrasi untuk mengelola penggajian sopir dan kru. Selanjutnya ada absensi karyawan kantor, yaitu fitur absensi untuk karyawan kantor menggunakan QR Code tadi. Selanjutnya ada laporan kelebihan atau kekurangan target pengangkutan sampah. Mekanisme laporan otomatis jika jumlah sampah melebihi atau kurang dari target harian. Nah, ini penting banget dari super user, supaya nanti kalau misalnya target hariannya tak tercapai, dia akan memberikan feedback kepada administrator dan supirnya. Itu yang diminta dari kliennya. Selanjutnya adalah komunikasi dengan supir. Fasilitas untuk berkomunikasi langsung dengan supir melalui aplikasi. Dan terakhir ada portal berita sampah Pekanbaru, yaitu alat untuk melihat informasi terkini seputar kondisi sampah di Pekanbaru. Nah, selanjutnya analisis fitur yang diperlukan akan dijelaskan oleh Wahid. Kenalkan, nama saya Wahyu Fenaldi dengan NPM 213510.321. Di sini saya akan menjelaskan analisis fitur yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi kami ini. Yang pertama yaitu tampilan awal yang menarik, yaitu menampilkan profil perusahaan dan informasi penting secara menarik dan mudah dinavigasi. Yang kedua yaitu manajemen profil karyawan, yaitu dengan fitur untuk mengelola profil karyawan termasuk supir dan kru. Kemudian di sini kami menggunakan QR Code untuk absensi agar mempermudah pencatatan kehadiran. Yang ketiga yaitu pelacakan lokasi mobil. Perusahaan kami menyediakan fasilitas untuk melacak pergerakan armada angkutan sampah secara real time. Ini agar membantu meningkatkan pengawasan dan efisiensi rute yang akan diambil oleh supir. Yang keempat yaitu ada laporan harian. Membuat dan melihat laporan harian mengenai pengangkutan sampah menggunakan minyak dan kendala yang mungkin terjadi. Yang kelima yaitu notifikasi akhir angkutan. Notifikasi atau tanda ACC jika mobil telah berhasil membuang sampahnya ke tempat pembuangan akhir, yaitu TPA. Kemudian memberikan pembaruan status yang cepat. Selanjutnya yang keenam yaitu ada administrasi data mobil. Modul administrasi yang memuat data mobil yang digunakan pada tahun tertentu, termasuk pemeliharaan dan informasi terkait perawatan armada. Yang ketujuh ada penggajian sopir dan kru. Fitur yang ada pada aplikasi kami ini untuk mengelola penggajian sopir dan kru, untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pembayaran. Yang kedelapan yaitu ada absensi karyawan kantor. Fitur absensi untuk karyawan kantor yang memantau kehadiran dan efisiensi kerja di dalam kantor. Kemudian yang kesembilan ada laporan kelebihan atau kekurangan target pengangkutan sampah. Pada aplikasi kami ini, mekanisme laporan otomatis jika jumlah sampah melebihi atau kurang dari target harian yang disetor oleh supir, memungkinkan respons cepat terhadap situasi yang tidak terduga. Kemudian yang ke-10 yaitu komunikasi dengan supir. Aplikasi kami ini memiliki fasilitas komunikasi langsung dengan supir melalui aplikasi termasuk data kontak dan pesan instan. Yang ke-11 yaitu yang terakhir ada portal berita sampah Pekanbaru. Portal yang memberikan informasi terkini seputar kondisi sampah di Pekanbaru, termasuk berita dan kebijakan terbaru. Baiklah, perkenalkan nama saya Ryan Sabila, NPM 213510259. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan spesifikasi teknis. Mulai dari platformnya, yaitu menggunakan aplikasi mobile yang dapat dikembangkan untuk Android dan iOS. Bahasa pemrogramannya menggunakan React Native dan dari React.js. Database-nya yaitu menggunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL. Penggunaan teknologi QR Code untuk sistem absensi karyawan, dan juga membuat pelacakan lokasi real time. Pemanfaatan pelayanan ini
berguna untuk melacak pergerakan armada angkutan sampah yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah notifikasi. Ya, notifikasi ini untuk memberikan informasi seperti hasil sampah ke tempat pembuangannya. Misalnya keamanan, penerapan standar keamanan untuk melindungi data sensitif, termasuk enkripsi data dan pengelolaan izin pengguna. Dan bagian selanjutnya ada rewire pengguna. Rewire pengguna ini adalah memungkinkan analisis retrospektif dan pelaporan. Selanjutnya adalah interaksi langsung dengan supir. Fasilitas untuk berkomunikasi langsung antara kantor dan supir. Ada laporan dan analisis, yaitu untuk melihat laporan harian dan juga dapat melihat laporan kelebihan atau kekurangan pengangkutan sampah. Selanjutnya adalah portal berita dan informasi. Nah, portal berita ini berguna untuk mendapatkan informasi tentang kondisi sampah di Pekanbaru. Selanjutnya, desain responsif ini adalah desain UI UX yang responsif untuk mendukung pengalaman pengguna di berbagai perangkat. Oke, selanjutnya pada tahap perencanaan, yaitu tahap pengembangan. Di sini kami sudah membagi-bagi kelompoknya seperti pada owner atau super user, administrator, serta usernya. Nah, di sini disclaimer dulu, owner atau super user itu yaitu seorang manajernya, administrator itu yaitu administrasi pegawainya, dan user itu sebagai supirnya. Di sini fitur yang diperlukan dalam tahap pengembangan ini yaitu profile user. Untuk super user, dia bisa melihat GPS user, merespon laporan urgensi ke administrator, grafik pengangkutan sampah, target bulanan pengangkutan sampah, data armada, rekapitulasi pengeluaran, berita terkini mengenai sampah. Selanjutnya pada administrator, yaitu ada rekap absensi, rekap pengangkutan, merespon laporan kendala, manajemen profile user, melihat GPS user, follow up kendala urgensi ke super user atau manajer tadi, data detail mobil, sistem penggajian, sistem manajemen pengeluaran uang minyak, update berita terkini mengenai sampah, dan profil admin. Selanjutnya pada user, yaitu user bisa absensi, input volume sampah dan keterangannya beserta foto, yaitu laporan harian tadi, laporan kendala, laporan pengangkutan secara detail, profil user, dan sistem GPS. Selanjutnya, perencanaan estimasi waktu. Nah, di sini kami sebagai tim sudah melakukan estimasi waktu pada 2 minggu pertama, yaitu wawancara dan penentuan fitur serta kebutuhan pengguna. Selanjutnya, 2 minggu selanjutnya, penentuan spesifikasi teknis, tahap pengembangan, dan tools yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya pembuatan desain UI UX memerlukan waktu 4 minggu. Dan 8 minggu setelahnya, yaitu implementasi ke dalam project React Native dan React.js dan pengembangan fungsionalitas. Di sini itu langsung masuk ke dalam codingannya. Serta setelah itu, 2 minggu digunakan untuk pengujian dan pengecekan aplikasi dan penyesuaian kebutuhan. Nanti dia follow up lagi ke super usernya atau ke kliennya. Selanjutnya, pada 2 minggu setelahnya, yaitu persiapan peluncuran di App Store dan kampanye ke usernya. Ini termasuk aplikasi pribadi untuk perusahaannya. Oke, desain use case diagram. Desain use case diagram ini bisa langsung diakses melewati link ini yang sudah saya buat. Bentar. Oke, use case diagram. Nah, di sini saya telah membuat use case diagram. Nah, untuk penjelasannya, kita mulai dari user. Ketika user login, dia akan ada notifikasi, ada opsi untuk masuk dan registrasi. Jika dia belum ada akun, dia bisa registrasi langsung ke administratornya, karena ini termasuk perusahaan pribadi. Selanjutnya, pada dashboard user, dia tuh akan memiliki profil user, absensi, laporan pengangkutan, laporan kendala, GPS, dan berita tentang sampah. Nah, di sini profil user itu adalah data diri user, absensi ini memiliki data diri QR code,
laporan pengangkutan ini terdiri dari nomor plat, volume sampah, rute perjalanan, litasi, waktu penimbangan. Selanjutnya laporan kendala ini tuh terdiri dari nomor plat, nama supir, serta kendala. Dan GPS tuh terdiri dari data GPS, dan berita tentang sampah terdiri dari data API portal berita. Nah, selanjutnya ini akan berkaitan langsung dengan administrator. Ketika administrator login, dia bisa masuk dan registrasi. Nah, semisal nanti administratornya baru, dia akan bisa registrasi sendiri. Selanjutnya, pada dashboard administrator, terdiri dari profil administrator, crew, administrasi, GPS mobil pengangkutan, update berita sampah, dan absensi. Nah, di dalam profil administrator itu terdiri dari data diri administrator, dan pada option crew, itu tuh ada rekapitulasi absen supir, ada rekapitulasi volume sampah harian, serta ada laporan kendala supir. Ini nih dapat dari yang diberikan oleh supir tadi. Nah, seperti yang dilihat, dia akan memasukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya ada laporan kendala supir. Laporan kendala supir tuh laporan kendala supir dari user tadi ini dimasukkan ke dalam sini. Dan pada administrasi, laporan urgensi dari supir ini maksudnya laporan kendala supir yang tidak bisa dihandle oleh administrator atau memerlukan kayak izin yang lebih kompleks, dia akan masuk ke dalam laporan urgensi supir. Selanjutnya manajemen supir ini yaitu didapat dari data diri supir, dan ini nih akan semisal nanti ada supir yang udah tidak bekerja lagi, akan bisa di-delete atau dibuat baru kalau ada supir baru. Selanjutnya, rekapitulasi laporan bulanan sampah ini didapat dari rekapitulasi volume sampah harian. Nah, karena bulanan, dia akan dikumpulin menjadi 1 bulan. Selanjutnya, pengeluaran uang minyak didapat dari rute perjalanan serta litasinya. Itu sebagai data pribadi dari perusahaan. Terus ada penggajian supir terdiri dari beberapa litasi yang dia laksanakan. Misalnya dia dalam satu hari itu dia 3 kali ritasi, 3 kali ngambil, berarti dia dihitung gajinya dari sana. Selanjutnya ada data detail mobil yang dibuat oleh administrator sendiri, karena itu bukan tanggung jawab dari user, dan data di GPS ini termasuk dari API, dan data dari API portal berita ini akan dibuat oleh administrator. Nah, kita lanjut ke dalam super user atau manager. Nah, di sini dia bisa login atau masuk seperti yang disebutkan tadi. Terus pada dashboard administrator, dia tuh memiliki GPS super user, profile super user, terus ada GPS mobil angkutan, yang mana GPS mobil angkutan didapat dari GPS administrator tadi, tinggal narik data aja. Selanjutnya ada laporan urgensi tadi yang dari administrator. Ketika dia tidak bisa menghandle-nya lagi, dia akan masuk ke dalam laporan urgensi. Nah, di sini super user atau manager akan bisa membuat tanggapan dari laporan urgensi dan dimasukkan lagi ke dalam laporan urgensi yang ada di administrator. Hanya itu saja input yang bisa diberikan oleh manager. Selanjutnya ada laporan volume harian sampah harian. Itu didapat dari administrator tadi. Terus laporan pengangkutan sampah bulanan yang didapat dari administrator tadi, data mobil juga, data pengeluaran yaitu dari data penggajian, data uang minyak, serta lainnya, dan berita terkini tentang sampah, serta penggajian administrator akan dilakukan oleh manajer. Nah, di sini kebanyakan dari super user manager hanya melihat, karena dia akan mengambilkan keputusan dan langsung diberikan kepada administrator tersebut. Begitulah use case yang saya buat. Selanjutnya, DFD akan disambung oleh Wahyu. Baik, di sini saya akan melanjutkan bagian desain yaitu data flow diagram. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu pada data flow diagram tersebut menunjukkan entitas eksternal utama yang berinteraksi dengan sistem dan proses utama. Di sini entitas yang dimaksud adalah sopir, manajer, administrator, dan sistem administrasi ini.
Nah, yang saya tampilkan ini adalah merupakan DFD level 0-nya, yaitu sistem administrasi sampah. Nah, di sini dapat kita lihat terjadinya beberapa proses, yaitu antara sopir dan administrator dan manajer, serta administrator dan sopir. Pada diagram ini terdapat beberapa inputan dari sopir yang nantinya akan dikirim ke sistem dan masuk ke administrator sebagai output. Nah, dari output tersebut nanti administrator akan menginputkan kembali ke sistem dan menjadikannya output di sopir maupun manajer. Nah, input pada manajer ini yaitu ada seperti tanggapan laporan kendala urgensi ini. Nah, ini berguna ketika inputan dari sopir yaitu laporan kendala yang dikirimkan ke sistem dan diterima oleh administrator itu berupa kendala yang tidak bisa ditangani oleh administrator. Nah, nantinya administrator akan mengirimkan kendala tersebut ke dalam laporan urgensi, memasukkan laporan tersebut ke laporan urgensi yang nantinya akan diteruskan sebagai output ke manajer. Untuk detail lebih lanjutnya yaitu kita masuk ke DFD level 1, yaitu proses sopir, proses administrator, dan proses manajer. Di sini dapat kita lihat ada beberapa inputan seperti yang pertama login. Nah, sopir di sini entitas sopir melakukan login yang nantinya akan diproses oleh sistem dan melakukan pengecekan data ke tabel user. Nah, nanti sistem akan mengambil data tersebut dan mengembalikannya kembali ke sistem sehingga sopir dapat masuk ke halaman utama. Nah, di sini ada beberapa inputan seperti absen sopir. Nah, ketika sopir melakukan absen di sini ke sistem, nanti sistem akan memasukkan data tersebut ke tabel absensi di sini. Nah, nanti dari tabel absensi ini akan diteruskan ke proses administrator yang nantinya administrator akan memberikan inputan berupa tanggapan absensi terkait absen dari sopir tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada lokasi sopir. Nah, ketika sopir ini mengaktifkan lokasinya, kemudian sistem akan mendeteksi lokasi sopir tersebut dan memasukkannya ke dalam tabel lokasi. Nih, lokasi sopir akan masuk ke tabel lokasi, terus akan diteruskan ke proses administrator. Nih, lokasi sopir yang nantinya pada administrator ini menerima berupa lokasi kendaraan sopir tersebut. Nah, dari lokasi kendaraan tersebut nanti administrator akan memberikan rute pengangkutan berdasarkan lokasi sopir yang nantinya akan masuk ke sistem dari proses administrator ini dan dikembalikan ke tabel lokasi sehingga nanti masuk ke sopir yang nantinya berupa konfirmasi rute atau lokasi pengangkutan ini. Nah, setelah sopir melakukan pengangkutan sampah dari lokasi yang diberikan tersebut, nah ketika sopir ingin melakukan setoran, maka sopir harus melakukan foto kendaraan tersebut yang nantinya akan masuk ke tabel keuangan. Nah, kenapa ke tabel keuangan? Di sini nanti sopir harus memberikan kejelasan terkait penggunaan minyak yang dipakai selama melewati rute pengangkutan sampah tersebut. Nah, nanti akan diteruskan ke proses administrator yang nantinya akan memberikan output kepada administrator berupa laporan penggunaan minyak. Nah, berserta rekapitulasi volume sampah. Karena kan tadi sopir melakukan setoran, terus
dia sopir tadi melakukan inputan kayak volume sampah yang diangkutnya berapa gitu. Habis itu administrator akan merekap dari laporan harian sampah ini menjadi laporan bulanan yang nantinya akan masuk ke tabel pengangkutan. Nah, dari hasil laporan yang diberikan sopir tadi, administrator dapat memberikan gaji melalui tabel keuangan ini yang nantinya akan diteruskan kepada sopir berupa laporan gaji. Kemudian yaitu ada ini berupa volume sampah harian tadi, yaitu akan masuk ke tabel pengangkutan. Nah, nanti di administrator akan direkap menjadi volume sampah harian. Nah, di sini yaitu ada perubahan data pengguna. Nah, ketika sopir melakukan perubahan data pengguna, sistem akan mengecek ke tabel usernya untuk memastikan apakah benar-benar dia yang melakukan perubahan tersebut. Kemudian dari tabel user ini akan diteruskan ke administrator. Nah, administrator di sini akan melakukan konfirmasi terhadap perubahan data pengguna yang akan dilakukan oleh sopir. Nah, setelah itu yaitu di sini ada laporan kendala. Nah, jika sopir mengalami suatu kendala ketika melakukan tugasnya, itu akan masuk ke sistem dan masuk ke tabel laporan kendala. Nah, di sini dari tabel laporan kendala ini akan diteruskan ke prosesnya administrator. Nah, di sini administrator akan memberikan berupa laporan kendala yang nantinya jika kendala tersebut mampu diatasi oleh administrator. Nah, ini jika mampu diatasi oleh administrator, nanti tanggapan tersebut akan langsung diberikan dan disampaikan kepada sopir. Jika laporan kendala tersebut tidak mampu diatasi oleh administrator, maka administrator akan membuatkan laporan terkait kendala tersebut dan memasukkannya ke tabel laporan urgensi. Nah, nanti dari tabel laporan urgensi ini akan diteruskan ke manajer. Di sini proses manajer. Nah, dari proses manajer ini outputan seperti laporan gaji sopir, seperti penggunaan minyak dan lain-lain itu akan dilihat oleh manajer. Nah, dari laporan urgensi tadi, manajer akan memberikan tanggapan terkait laporan tersebut dan memberitahu kepada administrator kembali. Nah, dari administrator ini nanti dia akan meneruskan tanggapan terkait kendala urgensi sopir tersebut. Nah, ketika sopir melakukan setoran sampah tadi, ya kan, tabel pengangkutan, nanti administrator akan memberitahu bahwa apakah pengangkutan sampah harian yang dilakukan oleh sopir tersebut sudah mencapai target atau belum. Nah, nanti akan diberitahu oleh sistem dan masuk ke sopir, yaitu sebagai status target volume sampah. Selanjutnya yaitu di sini ada update berita dari administrator, yang mana pada tampilan aplikasi kami nanti ada seperti portal berita yang akan diupdate terus oleh administrator dan diinfokan kepada semua yang menggunakan aplikasi tersebut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram, di mana ini sudah disediakan sebuah gambaran berbentuk database yang di dalamnya berisi beberapa tabel-tabel yang memiliki file-file yang dibutuhkan. Pada gambar ini merupakan deskripsi dari objek-objek yang terlibat dalam sebuah sistem dan hubungan-hubungan di antara kelas. Adapun tabel yang terdapat pada perancangan database sistem pembuatan aplikasi mobile ini, yaitu
tabel pertama, yakni tabel super user, di mana fungsi tabel ini untuk menyimpan data dari super user yang dapat menampilkan data dari lokasi, user, pengangkutan, mobil, absensi, dan keuangan. Kemudian pada tabel user, itu berfungsi untuk menyimpan data dari user. User itu sendiri contohnya seperti supir. Kemudian pada tabel admin, itu merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan data dan identitas dari administrator. Kemudian pada tabel absensi, untuk menyimpan data dari setiap absensi pengguna. Tabel lokasi, untuk menyimpan data lokasi pada sistem. Tabel mobil, untuk menyimpan data mobil seperti plat dan tahun pembuatan. Kemudian pada tabel pengangkutan, untuk menyimpan data dari aktivitas pengangkutan sampah. Pada tabel keuangan, untuk menyimpan data pemasukan dan pengeluaran. Tabel gaji, untuk menyimpan data dari gaji seperti tunjangan, bonus, dan lainnya. Tabel kendala merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan laporan kendala dari user, baik secara kendala biasa maupun kendala yang urgent. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API spesifikasi. Tujuan API ini dalam aplikasi administrasi perusahaan sampah ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi sistem, memproses data dengan efisien, melindungi keamanan data, dan juga memungkinkan penyediaan layanan berbasis aplikasi, memfasilitasi pemantauan kinerja dan analisis data, dan kami menggunakan RESTful API. Nah, dan selanjutnya adalah endpoint dan operasi. Di endpoint login pengguna ini adalah seperti endpoint post AP register, yaitu untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem. Selanjutnya responnya itu mengembalikan pesan yang menyatakan bahwa pengguna telah berhasil didaftarkan. Sedangkan pada bagian register, ya, ini untuk mendaftarkan pengguna yang belum memiliki akun ke dalam sistem. Selanjutnya adalah endpoint untuk admin API. Contohnya seperti daftar pengangkutan sampah, endpointnya seperti get API admin pengangkutan. Ini untuk memberikan daftar pengangkutan sampah untuk admin. Endpoint daftar supir, get API admin supir, untuk memberikan daftar supir yang ada di sistem. Dan selanjutnya adalah endpoint tambah supir, yaitu untuk menambahkan supir baru ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya adalah endpoint untuk super admin API. Endpoint ini berguna untuk yang pertama seperti melihat data supir, get API super admin supir. Selanjutnya adalah untuk melihat laporan sampah bulanan menggunakan get, melihat GPS mobil yang digunakan oleh supir juga menggunakan get. Selanjutnya autentikasi. Autentikasi menggunakan dua, yaitu post login dan logout untuk autentikasi pengguna. Format data yang digunakan dalam aplikasi ini menggunakan format data JSON. Contohnya seperti ini, ID supir A0221, nama supirnya Tony, nomor telepon, tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya metode HTTP. Metode HTTP-nya adalah get, digunakan untuk mengambil informasi, post untuk membuat suatu informasi, put untuk memperbarui data, dan delete untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya validasi data. Validasi data ini seperti username dan password harus memiliki kode yang unik atau username-nya harus unik. Selanjutnya validasi keamanan, memastikan bahwa data yang diterima tidak mengandung potensi ancaman keamanan seperti serangan SQL injection, dan juga menghindari data ganda.
mencegah duplikasi data seperti username atau nomor pengangkutan yang sama. Nah, selanjutnya adalah error handling, yaitu seperti yang pertama, jenis kesalahan tersebut mungkin meliputi kesalahan autentikasi seperti autentikasinya gagal. Yang kedua menggunakan kode status HTTP yang sesuai. Kalau yang gagal seperti ini, kode 400 bad request untuk kesalahan validasi data atau permintaan yang tidak benar. Yang ketiga adalah memberikan pesan kesalahan yang jelas seperti status pengangkutan tidak valid, pilih status yang benar. Nah, yang terakhir adalah keamanan, perlindungan terhadap serangan XSS, cross-site scripting, mengimplementasikan OWASP anti-semi sebagai library untuk membersihkan dan melarang karakter berbahaya dari input pengguna. Selain itu, menggunakan HTTP Header Content Security Police atau CSP untuk mengontrol sumber daya yang dapat dimuat oleh halaman, sehingga mengurangi risiko serangan XXS. Yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap serangan SQL injection, yaitu melindungi aplikasi dari serangan SQL dengan menggunakan parameter statements atau query builder yang aman. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sananda dengan NPM 213510244. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari desain prototype. Nah, di sini ada link dari Figma yang telah kami buat. Karena saya sudah open Figma aplikasinya, jadi saya tidak perlu klik linknya. Saya open langsung ke Figma. Nah, dari prototype kami memiliki 3 interface, yaitu ada interface user, interface administrasi, interface super user. Saya akan coba menjalankan dari interface user terlebih dahulu. Pada tampilan awal, kita akan diberi loading screen sebelum memasuki halaman login. Nah, ketika sudah di halaman login seperti ini, kita bisa melakukan login langsung. Atau jika kita tidak memiliki akun, kita bisa daftar melalui klik tulisan daftar. Nah, di sini tempat pengisian atau daftar akun kita. Jika kita sudah mengisi data-data yang telah diminta, kita bisa klik registrasi. Jika sudah klik registrasi, kita akan kembali ke halaman login. Nah, kita klik inputkan data-data yang telah kita registrasi tadi, lalu klik login. Nah, kita akan dibawakan ke halaman home screen. Nah, halaman home screen ini memiliki icon navigasi barnya. Ada home ini yang telah kita berada sekarang. Kemudian ada navigasi icon berita. Nah, di halaman berita ini kita bisa ngeklik berita hari ini. Misalnya saya klik berita ini, akan muncul. Lalu kita bisa menekan ini untuk kembali. Lalu ada icon QR code. Ini adalah icon untuk absensi user untuk harian. Nah, QR code ini di-scan pada mesin kantor dengan menggunakan QR code kita ini. Lalu jika sudah absen, kita bisa kembali. Lalu ada icon notifikasi. Icon ini akan memberitahu ada berita baru atau ada notifikasi kalau kita jarang absen atau jarang hadir. Nah,
coba kita klik salah satu dari notifikasi, contohnya seperti ini, ada berita terbaru. Kita klik, kita akan dibawa ke halaman berita. Oke. Selanjutnya kita pergi ke halaman profile. Halaman profile ini ada fitur-fitur turn on location, ini untuk GPS. Lalu aktifkan notifikasi, untuk notifikasi kita nyala. Lalu ada email notifikasi kalau kita mengaitkan email kita. Lalu ada login dengan Face ID, ganti password, dan privasi. Nah, kalau kita ingin edit data diri kita bisa klik pada profile ini. Nah, pada profile di sini ada edit nama dan juga edit gambar. Ada juga kita bisa melakukan edit gender, tanggal lahir, nomor HP, dan alamat email. Kita bisa mengaitkan akun kita terhadap akun Google atau Facebook. Dan jika sudah, kita bisa klik save, maka kembali ke halaman profile. Lalu ada icon di atas ini, yaitu icon lokasi. Icon lokasi ini sama seperti halaman login tadi, halaman profile, kita akan dibawa ke halaman untuk mengaktifkan lokasi kita atau GPS. Lalu laporan. Icon laporan ini icon kalau kita sudah mengangkut atau melakukan pekerjaan kita harian. Nah, kita bisa memfoto kondisi truk kita atau saat sedang nimbang. Nah, kita klik foto. Nah, kalau sudah, maka halaman laporan menampilkan seperti ini. Kita bisa memasukkan nomor plat mobil kita, tanggal dan waktu kita input barang, volume sampah, lalu rute yang kita lewati, dan deskripsi. Nah, jika kita sudah mengisi semuanya, kita klik laporkan. Nah, maka akan muncul ikon laporan Anda berhasil. Kita kembali ke menu utama. Nah, seperti itu untuk interface user. Kita akan melihat untuk interface administrasi. Untuk interface administrasi sama seperti, tidak jauh beda seperti interface user. Akan muncul login screen, login seperti biasa, atau kita belum memiliki akun bisa registrasi, login. Nah, yang membedakan dari user, administrasi ini bisa melakukan cek atau nge-track GPS dari user yang telah aktif. Nah, jika kita klik, maka di sini ada tentang GPS yang dipakai oleh user. Ada status ini yang sedang online, dan device ini ada berapa device yang menggunakan atau yang user yang menggunakan aplikasi ini. Lalu alert ini yang sedang offline atau yang sedang tidak hidup GPS-nya. Lalu kita kembali, ada laporan. Nah, laporan ini kalau kita mendapatkan atau melayani laporan dari si user, atau seperti jika usernya ada kendala untuk hadir, kita bisa mengaksesnya dari sini. Kita bisa meresponnya. Lalu pada crew ini berisi tentang laporan tentang rekap, ada absen supir, rekap sampah harian, lalu laporan kendala supir. Kemudian administrasi. Administrasi ini berisi tentang laporan-laporan dari user. Kemudian
lainnya ini sama seperti administrasi. Nah, untuk navigasi bar tidak jauh beda dari user, cuma membedakan yaitu terdapat yang administrasi home screen, administrasi screen. Nah, untuk absen sama seperti user juga, lalu berita sama, tidak jauh beda. Untuk profile sama juga, cuma yang membedakan profile user dan profile administrasi. Yang membedakan itu tidak adanya fungsi dari aktif dari GPS, cuma terdapat email notification, dan profilnya tidak jauh beda juga. Nah, dari halaman administrasi ini kita memiliki laporan urgensi. Laporan ini sama seperti laporan yang icon di home screen tadi, ini berguna untuk membalas masalah atau kendala dari user. Lalu manajemen supir. Manajemen supir ini data-data dari supir atau user. Data dari user. Di sini kita bisa menghubungi si user menggunakan WhatsApp ataupun nelpon. Lalu ada rekapitulasi laporan sampah. Nah, rekapitulasi laporan sampah ini memiliki rekap dari harian, mingguan, lalu bulanan. Nah, grafik ini grafik volume sampah yang diangkut per hari, per minggu, dan juga per bulan. Lalu pengeluaran minyak. Pengeluaran minyak ini adalah laporan pengeluaran penggunaan bahan bakar kendaraan oleh si user. Maka akan dilaporkan ke administrasi dan didata. Lalu penggajian supir. Di laporan gaji supir ini akan ditampilkan data detail gaji dari para supir atau user. Lalu ada data detail mobil. Data detail mobil ini data yang dipakai oleh user, mobil yang dipakai oleh user, atau bisa disebut aset perusahaan. Lalu pada halaman crew ini rekapitulasi absen supir ini akan menampilkan supir-supir mana saja yang bekerja hari ini dan supir mana saja yang tidak bekerja. Maka ada keterangannya. Lalu rekapitulasi sampah harian ini sama seperti rekapitulasi sampah pada halaman administrasi, akan menampilkan tentang laporan sampah harian, mingguan, dan bulanan. Lalu laporan kendala supir. Nah, ini sama seperti tadi. Laporan kendala supir yang telah dilapor akan didata oleh administrasi dengan beberapa tabel seperti kendalanya apa, nomor platnya apa, dengan atas nama siapa. Nah, hanya seperti itu buat interface administrasi. Kita akan melihat interface super usernya. Sama seperti dua interface sebelumnya, interface super user juga menampilkan home loading screen, lalu login seperti biasa, dan menuju ke home screen. Home screen ini tidak terlalu banyak icon-icon. Nah, super user ini cuma bisa mengakses laporan-laporan dari administrasi.
Nah, untuk halaman home berisi berita dan data diri kita. Lalu halaman berita sama seperti interface sebelumnya. Lalu yang di tengah ini untuk nge-track GPS para user. Jadi super user ini bisa melihat data-data dan laporan-laporan dari user dan mendapatkannya dari administrasi. Lalu halaman laporan ini sama seperti administrasi, dia juga mendapatkan laporan dari kendala supir. Dan membedakan dari administrasi ini, super user dapat memberi tanggapan seperti diizinkan atau diberi masukan kah, atau diberi masih banyak lagi lah. Lalu laporan volume sampah ini sama seperti di administrasi, tidak ada bedanya. Lalu data detail mobil sama. Kemudian data pengeluaran ini beda, nggak ada di administrasi dan user. Data pengeluaran ini gabungan dari pengeluaran dari gaji supir atau user, gaji administrasi, bahan bakar mobil, biaya lainnya yang mendadak. Seperti biaya lainnya ini seperti mobil rusak, atau ada user sakit, atau kebutuhan lainnya. Nah, jadi total pengeluaran ini ditotalkan per bulan. Kembali, dan penggajian administrasi. Ini sama seperti penggajian user, administrasi dapat juga laporan penggajian administrasi yang bisa dilihat oleh super user. Nah, untuk profile tidak jauh beda dengan administrasi. Dia tidak memiliki track GPS atau fitur buat aktif non-aktif GPS. Ini sama seperti biasanya, bisa edit dari sini lalu save. Nah, cukup 3 interface dari kami. Berikut adalah manfaat dari pembuatan aplikasi ini. Manfaat pembuatan aplikasi mobile PT Samhana Indah Pekanbaru. Yang pertama, meningkatkan efisien operasional, yakni aplikasi mobile memungkinkan manajemen yang lebih efisien dalam pengelolaan armada angkutan sampah dari pengawasan secara real time. Ini dapat mengurangi waktu operasional dan meningkatkan produktivitas. Optimalisasi absensi dan manajemen karyawan. Penggunaan teknologi QR Code untuk absensi karyawan dan manajemen profil karyawan mempermudah proses administrasi karyawan. Hal ini dapat menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Manfaat lainnya yakni meningkatkan pelacakan lokasi real time. Pelacakan lokasi real time memberikan visibilitas penuh terhadap pergerakan armada yang memungkinkan manajemen untuk merencanakan rute dengan lebih efektif dan memberikan layanan yang lebih responsif. Kemudian, notifikasi instan untuk meningkatkan respons. Sistem notifikasi instan seperti notifikasi akhir angkutan memungkinkan manajemen untuk merespons situasi secara cepat dan efektif, meningkatkan akurasi dan kecepatan pengembalian keputusan. Desain responsif untuk pengalaman pengguna optimal. Desain antarmuka yang responsif memastikan aplikasi dapat diakses dan dinikmati dengan baik dan dapat digunakan di berbagai perangkat serta meningkatkan kepuasan pengguna. Integrasi dengan sistem administrasi. Integrasi dengan sistem administrasi perusahaan memastikan konsistensi data dan efisiensi integritas operasional antara aplikasi dan sistem internal perusahaan. Rencana pemeliharaan dan dukungan teknis. Rencana pemeliharaan dan dukungan teknis setelah peluncuran memastikan kendala dan ketersediaan aplikasi dalam jangka panjang.
Peningkatan keamanan data. Penerapan standar keamanan seperti enkripsi data dan manajemen izin pengguna melindungi data sensitif perusahaan dari potensi ancaman keamanan, memberikan kepercayaan kepada klien terkait keamanan informasi. Analisis retrospektif dan pelaporan. Penyimpanan riwayat pengguna dan aktivitas memungkinkan perusahaan untuk melakukan analisis retrospektif dan penyusunan laporan yang berguna untuk memahami dan perbaikan yang berkelanjutan. Interaksi langsung dengan supir. Fasilitas komunikasi langsung antara kantor dan supir meningkatkan koordinasi operasional yang memungkinkan pertukaran informasi secara efisien dan penyelesaian masalah secara cepat. Laporan harian dan analisis pengguna minyak. Fasilitas untuk membuat dan melihat laporan harian, termasuk analisis penggunaan minyak, memberikan wawasan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Akses berita dan informasi terkini. Integritas dengan portal berita dan informasi terkini memberikan akses cepat kepada informasi seputar kondisi sampah di Pekanbaru, membantu perusahaan untuk tetap berada di garis depan perubahan dan peristiwa terkini. Penerapan spesifikasi teknis ini diharapkan memberikan manfaat konkret kepada PT Samhana Indah Pekanbaru dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas layanan mereka dalam manajemen angkutan sampah. Oke, sekian dari kelompok DPM Go Go Go. Kami masih dalam tahap perancangan dan juga desain. Untuk implementasinya ke dalam codingan akan dilaksanakan sesegera mungkin sesuai dalam waktu tahap pengembangan tadi. Nah, di sini apabila kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf, dan juga ini hanya sebatas dari prototipe. Kami menerima kritik dan masukan dari Bapak dosen dan juga dari teman-teman semua yang melihat video ini. Kami selaku kelompok DPM Go 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 mengucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.